Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari yang baru lagi. Sebentar kami akan bersatu teduh Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan pada hari ini, itu menjadi suara-Mu Tuhan. Dan kami dapat bisa dengar-dengaran, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati urapi yang setiap pemirsa yang menonton channel ini, urapi mereka Tuhan, berkati mereka, apa yang mereka lakukan berhasil, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau setia kepadamu, terus mengikuti apa yang Tuhan punya, ingin memberitakan firman Tuhan ke seluruh bumi. Biarlah orang-orang, handai taulan kami, teman-teman kami semuanya dapat bisa merasakan apa yang kami rasakan. Bisa kami diberkati untuk memberkati, bisa memperkatakan firman Tuhan setiap saat. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mau belajar terus hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita bersatu kembali ya, merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan, untuk kekuatan kita menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan walaupun singkat. Biarlah kita dapat bisa memperdengarkan kepada orang lain juga tentunya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita kembali menyambung khotbah yang kemarin nih Bapak Ibu ya, masih tentang seri akhir zaman. Sekarang di Wahyu yang ke-8. Wahyu yang ke-8 ya Bapak Ibu ya. Ini ada sekitar 13 pasal ya. 13 ayat ya. Pasal 8 ini mempunyai 13 ayat, tetapi hanya satu saja yang saya baca untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan baca di ayat yang ke-6. Mempunyai perikop seperti ini. Keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Bapak Ibu, puji Tuhan, sebelum saya memulai, yuk saya ingatkan kembali untuk subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan firman Tuhan, renungan setiap harinya, selalu baru setiap hari ya Bapak Ibu ya. Dan misalnya ada sedikit terlambat, Bapak Ibu membuka khotbah saya di mungkin sekitar 2 tahun yang lalu misalnya. Tetapi jangan khawatir, itulah perkataan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan. Jadi setiap harinya tidak ada firman Tuhan yang terlambat ya Bapak Ibu ya. Demikian juga saya membaca firman dan juga saya merenungkannya. Saya juga menonton channel-channel pendeta-pendeta khotbah pendeta lain ya. Saya tidak bahwa independen gitu, bahwa hanya saya yang benar gitu. Hanya saya yang khotbah saya lah yang paling betul gitu. Saya tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya juga banyak belajar dari pendeta-pendeta lain, dari khotbah-khotbah yang lainnya ya. Banyak mendapat masukan juga begitu. Saya tidak anti mainstream gitu, tidak anti dengan pendeta lain, anti dengan gereja lain. Setiap apa yang mereka sampaikan ya, saya doakan. Ketika sudah nyaman di hati, berarti itulah kata Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada saya gitu loh. Itu bisa menjadi cambuk juga buat saya, bisa menjadi motivasi juga buat saya, bahan referensi saya untuk hidup saya, introspeksi diri saya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak mengkotak-kotakan bahwa perkataan saya ini benar, tetapi setelah Bapak Ibu mendengarkan renungan dari saya, Bapak Ibu berdoa dulu, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan,
apakah ini benar? Kalau misalnya nyaman di hati saudara Bapak Ibu, berarti itulah yang perkataan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan. Tetapi kalau sebaliknya, kalau misalnya memang tidak nyaman kepada khotbah saya dan sebagainya, ya udah diabaikan saja juga tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi saya orangnya demokrasi. Saya orangnya tidak mengkotak-kotakan bahwa ayo harus dengar khotbah saya, lalu dengarkan saya. Memang harus yang baiknya, yang baik-baik. Kalau Bapak Ibu mempunyai iman, mempunyai hikmat, pasti tahu yang baik itu yang seperti apa. Yang sesuai dengan koridor firman Tuhan itu seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya memang mungkin ada saya salah kata, ya udah abaikan saja gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini gimana ya? Saya tidak, sekali lagi ya, saya tidak ayo pro dengan channel ini dan sebagainya. Saya tidak seperti itu ya. Saya orangnya demokrasi saja. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi ayat ke-6 berbunyi seperti ini, saya bacakan lagi ya. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah di pada akhir zaman, kita semua sudah tahu ya, dari khotbah-khotbah saya yang lalu juga kita sudah tahu. Jadi ketika malaikat meniup sangkakala itu semuanya sudah selesai. Dan kapan itu terjadi? Sebentar lagi Bapak Ibu. Makanya yuk kita harus siap sedia ya. Saya tidak akan mempanjangkan, melebarkan ayat demi ayat ya. Ini definisinya seperti apa? Karena wahyu itu sifatnya progresif ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, wahyu itu berubah-ubah ya. Berubah-ubah. Itulah dahsyatnya Tuhan. Ketika kita hari ini baca seperti ini, besok kita baca di ayat yang sama tetapi maknanya berbeda. Maksudnya seperti itu. Jadi kesimpulannya memang satu tujuan, yaitu Tuhan akan datang. Bagaimana kita harus mempersiapkannya? Bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita? Ya, ketika kita masih hidup dalam asal-asalan, hidup dalam dosa, tinggalkan itu. Sucikan, murnikan, kuduskan, dan di Tuhan layakan. Nanti Tuhan pasti akan pelihara kita. Ya, melewati proses demi proses dengan penuh hati-hati dan kesabaran tentunya. Ya, kalau kita tidak sabar, kita tentu saja akan susah. Hidup itu memang harus bersabar. Ya, senantiasalah kamu bersabar dan bersabar. Ya. Tapi memang kan orang dunia bilang kesabaran ada batasnya. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, itu tidak akan jemu-jemu. Memuji Tuhan tuh nggak akan jemu-jemu. Gitu loh. Walaupun ada halangan-halangan mungkin sedikit-sedikit, tapi Tuhan kasih kekuatan. Makanya itu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan yang menopang. Kita nggak mungkin sampai terjatuh dan tergeletak. Ketika kita terjatuh, Tuhan bangunkan lagi. Itulah dahsyatnya menjadi pengikut Kristus. Keistimewaannya seperti itu Bapak Ibu. Maka itu yuk kita bangun sama-sama hubungan yang baik sama Tuhan, bersaat teduh, merenungkan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan, dengarkan baik-baik. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan sekarang renungannya adalah sangkakala akan segera ditiup. Dan ketika itu ditiup, habis sudah semuanya. Kasih karunia Tuhan sudah tidak ada lagi. Rapture terjadi, pengangkatan terjadi, pernikahan, perjamuan kawin anak domba di angkasa itu terjadi. Dan di dunia sudah tidak ada lagi Alkitab, sudah tidak ada lagi firman Tuhan. Pastinya kacau balau. Ketika kasih karunia itu sudah diangkat, sudah selesai. Kecil kemungkinannya untuk dapat bisa selamat di pemerintahan antikristus kelak. Kecil sekali kemungkinannya. Karena sudah tidak bisa digambarkan lagi ya. Betapa sadisnya. Dan si penguasa keji itu yang dinamakan antikris itu sekarang gerak-geriknya sudah mulai terbaca kepada orang yang takut akan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, ketika kita punya iman, kita punya nalar, kita tahu antikris sudah akan muncul. Dari kalangan, Tuhan bilang antikris itu bukan dari kalangan siapa-siapa, bukan dari agama lain, no.
Tidak. Tetapi antikris itu adalah dari kalangan kita sendiri. Dan Bapak Ibu bisa berpotensi menjadi antikris. Saya pun bisa berpotensi menjadi antikris. Ketika langsung murtad, sudah kecewa sama Tuhan, antikris. Akan susah sekali Bapak Ibu. Nanti akan kita kupas ya, satu persatu. Yang saya mau sampaikan, yuk bangun hubungan sama Tuhan. Suka atau tidak suka, waktunya. Karena waktunya akan segera datang, di mana sudah tidak ada lagi kasih karunia, dan kasih akan menjadi dingin. Itu yang sangat-sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sadis Bapak Ibu, kejam pastinya. Ya, pemerintahan antikris itu ketika mereka berkuasa, memang itu Tuhan izinkan untuk orang-orang yang bebal. Tapi yuk, jangan suam-suam kuku. Jangan hitam, jangan putih. Langsung selamanya forever putih. Forever white. Selalu misalnya kalau punya berpikiran kotor, buruk, berbuat dosa, langsung balik lagi. Tuhan ampuni saya masih manusia biasa, tapi saya mau menjadi pengikut-Mu yang 100% putih. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita kuat, sama-sama kita berjuang sampai garis akhir. Silakan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari yang baru lagi. Biarlah ini perkataan dari-Mu Tuhan, dan kami dapat bisa menjalaninya. Enggak mau setengah-setengah. Karena sangkakala akan segera ditiup. Ketika malaikat meniup, Yesus sendiri yang turun. Selesailah sudah. Yuk sama-sama kami mau mengingatkan sama dengan yang lain, satu dengan yang lainnya. Sudah mau berakhir zaman ini. Kuatkan imanmu. Berpegang teguh kepada pengajaran Kristus. Apa yang Kristus ajarkan, Tuhan beserta dengan kami, ingatkan kami, dan kami berbalik kepada jalan-jalan-Mu yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap melakukan apa yang Tuhan punya inginkan. Dan juga jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Patuhi protokol-protokol yang pemerintah sudah bikin, karena itu semua adalah baik adanya. Biar semua manusia hidup bebas memuji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita sudah hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang mengingatkan. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai Tuhan datang kita tertinggal. Kita harus bersama dengan Kristus, menjadi mempelai Kristus, menjadi anak-anaknya, menjadi pengantinnya, menjadi mempelainya yang kudus, yang sama-sama dengan Tuhan, memerintah di surga selama-lamanya. Amin, puji Tuhan.